Assalamualaikum teman-teman, gimana? Kembali lagi sama aku. Nah, jadi sekarang ini aku lagi mau bahas tentang cara mudah sertifikasi tanah secara mandiri. Nah, sebelum itu guys, sebelum kita ke tahapan-tahapannya, gunanya sertifikasi tanah itu apa sih sebenarnya? Jadi, sertifikasi tanah itu gunanya untuk membuktikan bahwa kita adalah pemilik dari tanah tersebut secara sah sebagai legalitas. Yang kedua, menghindari dari sengketa-sengketa yang akan berurusan dengan tanah tersebut. Karena kita sudah punya buktinya, maka kita akan punya legalitas yang sah atas tanah tersebut. Nah, caranya sangat gampang sekali untuk sertifikasi tanah secara mandiri. Nah, di sini aku akan membahas tentang cara-cara tersebut. Nah, sebelum itu guys, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk menyiapkan beberapa dokumen untuk sertifikasi tanah. Nah, ada beberapa nih dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Ini dia. Teman, ini beberapa dokumen yang harus disiapkan sebelum proses sertifikasi. Yang pertama yaitu adalah fotokopi KTP. Fotokopi KTP ini KTP yang udah dilegalisir ya. Yang kedua yaitu fotokopi KK, kartu keluarga. Yang ketiga yaitu fotokopi pembayaran PBB, pajak bumi bangunan, yang tahun terakhir ya. Kemudian yang keempat adalah IMB, izin mendirikan bangunan. Yang kelima, PPH, pajak penghasilan. Selanjutnya NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya AJB, akta jual beli. Dan dokumen yang terakhir adalah bukti pelunasan pembayaran BPHTB, yang artinya bea perolehan hak atas tanah. Nah, itu dia guys, dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Setelah itu kita akan lanjut ke tahapan-tahapan sertifikasi tanah. Jadi gampang banget, cuma ada 3 tahapan sertifikasi tanah secara mandiri. Yang pertama adalah kita akan datang ke kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Setelah kita datang ke sana, kita langsung datang nih ke loket pelayanannya. Setelah itu di sana dengan membawa dokumen-dokumen yang tadi kita telah siapkan, nanti di sana kita akan mengisi formulir. Setelah itu kita juga akan membayar biaya pengukuran tanah. Nah, jadi setelah kita sudah terdaftar, maka tahap yang kedua adalah proses pengukuran tanah. Nanti setelah permohonan kita diterima oleh BPN, maka akan dilaksanakan proses pengukuran tanah oleh BPN. Nah, dalam proses tersebut kita juga wajib hadir guys untuk mengecek dan melihat bagaimana proses pengukuran tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah diukur, hasil pengukuran tersebut itu akan dilanjutkan ke BPN pusat untuk diterbitkan sertifikat tanah. Dan tahapan yang terakhir adalah ketika sertifikat tanah tersebut, jika kita ingin mengambil sertifikat tersebut, kita harus membayar pembayaran SK tanah tersebut. Jadi deh, kita udah punya sertifikat tanah. Mudah banget kan guys? Gampang banget. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dadah.